Pemirsa, percobaan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan digagalkan polisi. 3 orang yang memprovokasi keluarga dan warga untuk memaksa masuk ke ruang jenazah rumah sakit ditangkap. Kericuhan di depan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Jalan Lanto Daeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dipicu keluarga jenazah pasien COVID-19 yang memaksa masuk untuk mengambil jenazah. 3 orang yang mencoba memprovokasi warga dan keluarga langsung ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Awalnya, pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit meminta izin agar diperbolehkan masuk untuk melihat jenazah, namun ditolak aparat yang berjaga. Polisi terus memberikan pemahaman kepada pihak keluarga agar menyerahkan pemulasaran ke tim gugus COVID-19. Memang sempat tadi terjadi gesekan, tetapi setelah kita pahami, keluarga daripada beliau, saya kira tidak ada masalah karena betul-betul daripada jenazah ini terindikasi COVID. Jenazah pasien COVID-19 berjenis kelamin perempuan berusia 52 tahun ini kemudian dibawa dengan pengawalan ketat polisi untuk dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Makanda, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait pengambilan paksa jenazah positif COVID-19 sudah bergabung bersama kami juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari. Selamat sore, Pak Ihsan. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ihsan, di Makassar ini sudah beberapa kali terjadi pencurian dalam tanda kutip jenazah suspek maupun positif COVID-19. Sejauh ini sosialisasi masyarakat seperti apa ya, Pak ya? Ada yang belum sampai kah sosialisasinya? Iya, jadi saya klarifikasi yang pertama ya, bukan pencurian lah, pengambilan paksa namanya ya. Tapi sebenarnya saya bisa jelaskan bahwa sejak tadi malam ada kasus juga kematian di 2 rumah sakit dan alhamdulillah sudah tidak terjadi pengambilan paksa karena proses edukasi saya kira telah dilakukan kepada mereka. Dan beberapa hal yang telah kita carikan solusi, misalnya pemeriksaan laboratorium yang kita telah atur sedemikian rupa supaya bisa lebih cepat mengeluarkan hasilnya, gitu Mbak. Baik, apakah betul ada tindakan intimidasi Pak kepada petugas, Pak? Ya, ini saya kira semuanya cuma karena miskomunikasi saja Mbak. Jadi berdasarkan apa yang kita dengar memang bahwa ada beberapa yang juga terjadi pengambilan paksa yang sebenarnya keluarganya pun juga tidak tahu, malah bengong dia pada saat itu. Tapi saya bisa sampaikan, saya kira saat ini sudah tidak terjadi ya, alhamdulillah, karena saya sampaikan tadi 2 kasus tadi sudah tidak ada, keluarga yang sudah bisa menerima. 1 kasus kemarin sore itu menunggu hasilnya dan alhamdulillah karena kita telah melakukan komunikasi dengan laboratorium bisa mempercepat keluar hasilnya positif, keluarga yang disampaikan dan alhamdulillah ya. Pak Ihsan, letak miskomunikasinya itu ada di mana ya Pak ya? Sampai keluarga tidak terinfo kalau misalnya harus ada standar khusus penanganan jenazah suspek maupun positif COVID-19. Ya, jadi secara umum memang ada miskomunikasi, artinya ini kan dalam suatu kondisi biasanya memang ada beberapa persepsi yang muncul, kan? Itu yang dikatakan miskomunikasi. Tapi beberapa hal juga tentu kita telah sampaikan bahwa ini tujuan daripada pemulasaran dengan prosedur COVID-19 lebih pada bagaimana memutuskan mata rantai penularan, tidak lebih dari itu. Kita pun juga menyampaikan isu-isu yang terkait bahwa sengaja rumah sakit, tenaga kesehatan ingin memproses dalam proses ini karena ada biaya yang besar. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa biaya pemulasarannya ini itu sekitar cuma 400.000. Itu pun juga dipakai untuk beli kafan, beli plastik ya, termasuk dengan
di luar petinya ya, karena peti sudah Jadi miskomunikasi soal biaya begitu ya Pak ya? Itu saja itu. Baik, jadi miskomunikasinya ini seperti itu. Miskomunikasi ini terletak di mana Pak? Di ketidakpahaman masyarakat terkait bahayanya jenazah COVID-19 atau bagaimana? Saya kira pembahasannya bukan di itu Mbak. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa semuanya itu sudah selesai. Artinya semuanya tentu diperbaiki. Artinya kami dari gugus tugas melihat memperbaiki kondisi itu bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi sistemnya yang kita perbaiki. Tentu ada beberapa sistem yang harus kita perbaiki dan alhamdulillah itu sudah bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan saya kira sejak tadi malam sudah tidak ada, mudah-mudahan ke depan lagi tidak muncul lagi hal seperti itu. Saya kira gitu Mbak. Baik, lalu apa yang dilakukan gugus tugas Pak dengan keluarga dari jenazah yang mengambil paksa, apakah dilakukan tracing dan juga tes COVID juga? Iya, jadi kemarin itu kan sudah dilakukan tracing kontak ya kepada keluarga, termasuk orang yang mengambil paksa, bahkan diperiksa oleh kepolisian. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi kita bisa lihat bahwa ada proses tracing yang dilakukan bagi mereka, ada proses testing bagi mereka untuk bagaimana mengetahui apakah yang bersangkutan yang kontak langsung kemarin itu terkontaminasi. Sekira begitu Mbak. Baik, sejauh ini polisi telah menetapkan puluhan tersangka terkait kasus pengambilan paksa jenazah ini Pak. Dari gugus tugas sendiri apakah mengendorse tindakan kepolisian ini supaya nanti masyarakat juga tidak sembarangan untuk mengambil paksa jenazah keluarganya yang suspek maupun positif COVID-19? Ya, saya kira semua subsistem kita perbaikin ya, jadi tentu juga pengamanan, tapi kita utamakan pada proses edukasinya. Jadi tentu juga mereka mungkin melakukan itu karena tidak tahu, jadi diberitahu, tapi juga kita harus melakukan proteksi tentu di beberapa rumah sakit supaya itu tidak terjadi lagi, karena ya indikasi-indikasi telah yang disampaikan tentu kepolisian ya, saya tidak mengulang lagi, tapi itu juga kita termasuk hindari supaya tidak terjadi di kemudian hari begitu Mbak. Jadi semua subsistem kita perbaikin. Baik Pak Ihsan, COVID-19 di Indonesia sudah ada 4 hingga 5 bulan terakhir. Sejauh ini apa ya Pak kesalahan komunikasi yang disampaikan ke masyarakat hingga sudah 4 sampai 5 bulan ini masyarakat masih belum paham seperti apa pemulasaraan jenazah dan lain sebagainya? Ya, jadi tidak ada kesalahan sebenarnya. Yang ada adalah bagaimana perbaikan. Karena kita kan ini selalu melihat, mengevaluasi apa yang kita lakukan, kita evaluasi kembali ya. Kemudian kita lakukan perubahan-perubahan strategi, karena kita tahu sendiri COVID-19 ini sebenarnya kan adalah penyakit baru. Tidak ada langkah-langkah yang benar yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Yang salah itu kalau tidak melakukan sesuatu. Saya kira apa yang kita lakukan di Provinsi Selatan seoptimal mungkin bagaimana agar COVID-19 ini bisa kita kendalikan, bisa kita turunkan tentu kasus-kasusnya begitu Pak. Jadi bukan pada poin di mana siapa yang salah, di mana yang salah, tapi bagaimana kita mengevaluasi semua hal yang telah kita lakukan perbaikan. Baik, terima kasih Pak Ihsan Mustari, Ketua Gugus Tugas Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan kembali meringkus 9 warga yang diduga terlibat pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19. Baik, setelah ditangkap 9 warga langsung menjalani rapid test. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 tersangka yang ditangkap sebelumnya, polisi menangkap 9 warga yang diduga terlibat dalam pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19 di Rumah Sakit Stella Maris yang terjadi beberapa waktu lalu. Ke-9 warga diamankan di rumahnya masing-masing di kawasan Pasar Senggol, Makassar. Sebelum jalani pemeriksaan, ke-9 warga jalani rapid test. Hasilnya 1 orang reaktif COVID-19 dan dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga kini polisi sudah menetapkan 10 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah PDP di 4 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Stella Maris Makassar.
Para tersangka dijerat pasal berlapis tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter di Surabaya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Istri almarhum juga dinyatakan positif COVID-19. Puluhan tenaga medis di RSUD Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Dr. Miftah Fauzi Sarengat yang meninggal dunia terpapar COVID-19. Almarhum yang tengah menjalani program profesi dokter spesialis penyakit dalam ini biasa bertugas di instalasi rawat darurat RSUD Dr. Sutomo. Selain terpapar virus corona, Dr. Miftah diketahui juga memiliki penyakit penyerta yakni obesitas. Dalam catatan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, meninggalnya Dr. Miftah menambah jumlah dokter di Surabaya yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 3 orang. Jadi beliau itu tahun 2007 kemarin itu sakit karena memang kita itu masih praktek juga. Sebetulnya kita sudah tidak tugaskan dia di ruang isolasi karena kita tahu dia punya obesitas, dia punya BBM, tapi dia tetap jaga dan masih praktek. Nah ternyata dia pada awalnya pada saat dia gejala panas, batuk itu swabnya yang negatif, rapidnya negatif, tapi terus keluarnya memberat dengan komplikasi. Setelah Dr. Miftah meninggal karena terpapar virus corona, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur juga menyatakan istri almarhum yang juga bertugas di rumah sakit positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pusat Perbelanjaan DKI Jakarta akan kembali beroperasi pada 15 Juni mendatang. Gubernur Anies Baswedan tinjau persiapan mal. Informasi selengkapnya usai jeda.